Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekarang kita akan berbicara tentang Batak. Satu etnis di Indonesia yang memiliki peran yang sangat signifikan dan populasi yang juga sangat signifikan. Kita bisa saja menyebut bahwa kita tidak akan menemukan satupun kota besar di Indonesia tanpa ada orang Batak di dalamnya. Karena mereka memang adalah orang-orang yang sangat terkemuka dan piawai yang beradaptasi terhadap lingkungan-lingkungan baru. Tetapi saya ingin menjelaskan satu hal, bahwa orang Batak itu memiliki banyak sekali misteri, banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita pahami bahkan sampai sekarang. Bahkan oleh orang-orang Batak sendiri. Ada sesuatu yang janggal yang harus kita kaji. Di episode ini kita akan mengkaji tentang misteri-misteri dan kejanggalan-kejanggalan orang Batak. Ayo kita mulai. Masalah pertama tentang orang Batak yang harus kita kaji itu adalah tentang asal-usul mereka. Dari mana orang-orang Batak itu berasal? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang nampaknya seperti mengada-ngada atau pertanyaan yang melecehkan dan hal yang semacam itu. Tetapi secara arkeologis pertanyaan ini adalah pertanyaan yang serius dan memang harus dijawab. Dan sayangnya sampai sekarang belum secara konklusif bisa dijawab. Misalkan seperti ini. Dilihat dari bahasanya kita mengetahui bahwa orang-orang Batak itu adalah rumpun Austronesia. Sama seperti orang-orang Nusantara kebanyakan. Dan karena itu maka mereka itu seharusnya berasal dari Taiwan atau Asia yang bermigrasi ke Nusantara ribuan tahun sebelum Masehi. Orang-orang yang bermigrasi itu kemudian terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah orang-orang Proto-Melayu yang datang ke Nusantara di awal-awal sekitar 2500 tahun sebelum Masehi, membawa kebudayaan zaman batu. Dan kemudian yang kedua itu adalah orang-orang Deutero-Melayu, orang-orang Melayu baru yang datang ke Nusantara baru 500 tahun sebelum Masehi yang membawa kebudayaan logam. Nah, dari situ orang-orang Batak itu adalah orang-orang jenis, maaf ya, Proto-Melayu, artinya Melayu tua, orang-orang yang datang generasi awal datang ke Nusantara dari sekitaran Taiwan. Yang mereka bawa itu adalah hasil-hasil kebudayaan zaman batu, diantaranya adalah kapak Sumatera, kapak pendek, atau mungkin juga kapak persegi dan sebagainya. Nah, orang-orang Proto-Melayu dan orang-orang Deutero-Melayu itu adalah orang-orang yang sangat gemar untuk meninggalkan jejak kebudayaan, sedemikian sampai kita mampu melihat rute-rute perjalanan dari Asia ke Nusantara hanya dengan melihat artefak-artefaknya yang bertebaran di Nusantara. Yang uniknya adalah pada bagian ini kita menemukan anomali khusus untuk orang Batak, yaitu wilayah Sumatera Utara yang sekarang ditempati oleh orang-orang Batak itu adalah wilayah yang kosong melompong dari kebudayaan-kebudayaan zaman batu. Seakan-akan wilayah itu tidak pernah ditinggali oleh orang-orang zaman batu, atau memang tidak pernah ada bangsa yang berbudaya yang pernah tinggal di sana di masa lampau. Seperti itu. Dan yang lebih membingungkannya lagi adalah bahwa jejak-jejak yang ada di Sumatera Utara justru menunjukkan bahwa mereka itu berkebudayaan logam. Artinya apa? Artinya begini, orang-orang Batak itu datang ke Nusantara itu bersamaan dengan Proto-Melayu 2500 tahun sebelum Masehi, tetapi mereka membawa kebudayaan, justru kebudayaan logam yang datang ke Nusantara 500 tahun sebelum Masehi. Ada gap 2000 tahun di sana yang masih membingungkan para ilmuwan. Dan misteri itu kemudian berlanjut bahkan ketika kita masuk ke dalam zaman aksara, zaman tertulis. Orang-orang Jawa sudah meninggalkan catatan tertulis abad ke-6 atau abad ke-7 Masehi. Bahkan orang-orang Jawa sudah dikenal dari peradaban-peradaban yang lain, khususnya orang India, orang Cina abad ke-5, abad ke-4 sudah menjelaskan tentang keberadaan orang-orang Jawa. Demikian pun dengan orang-orang Sunda. Orang-orang Sunda mencatat keberadaannya itu sekitar abad ke-5 atau abad ke-4 Masehi. Dan orang-orang Cina juga sudah menyebutkan, setidaknya disebutkan ada kerajaan Alotan gitu ya, yang berarti adalah kerajaan Aruten, atau ada kerajaan yang menurut orang Cina di Jawa Barat itu yang namanya Tolomo, yang diterjemahkan berarti Taruma atau Tarumanagara. Itu sudah ada. Tetapi kebudayaan orang Batak itu tidak tercatat dimanapun, baik dalam naskah-naskah di dalam orang Batak sendiri maupun catatan orang-orang luar. Nah, ini sebenarnya adalah fakta yang tidak terlalu membingungkan. Yang menjadi membingungkan itu adalah karena di sana ada sebuah kota yang namanya Barus. Apa maksudnya? Kota Barus itu ada di wilayah Batak sekarang. Begitu kan? Nah, wilayah Barus itu adalah salah satu kota tertua di Nusantara yang bahkan sebelum Masehi sudah dikenal oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Misalkan Claudius Ptolemus yang hidup di Mesir, dia orang Mesir, jajahan Romawi. Dia adalah seorang geografi ulung. Dia kemudian menuliskan bahwa nun jauh di sana ada sebuah kota yang sangat luar biasa kayanya. Kota itu namanya adalah Barusai.
yang diidentifikasi sebagai Barus. Kota itu menghasilkan kapur barus terbaik di dunia yang sedemikian sehingga harganya itu dengan takaran yang sama dengan emas paling murni. Dan ada kemungkinan orang-orang Mesir kuno itu menggunakan kapur itu untuk membalsam kerabat-kerabat kerajaan mereka yang sudah meninggal. Yang berarti sudah ada hubungan dagang yang sangat lampau orang Mesir kuno dengan orang Sumatera Utara. Itu kemudian pernyataannya. Kemudian pernyataan yang kedua juga kita bisa menemukan dalam satu raja-raja. Di dalam Alkitab dijelaskan bahwa Raja Salomo atau Nabi Sulaiman yang hidup sekitar 1000 tahun sebelum Masehi itu datang ke sebuah wilayah yang namanya Ofir. Dan dari wilayah Ofir itu dia mendapatkan 400 talenta emas, kemudian bulu burung merak, kemudian rempah-rempah dan kayu cendana. Bahan-bahan yang dimaksud itu saya pikir sangat identik dengan wilayah-wilayah Nusantara. Sehingga banyak sekali orang yang menyebut bahwa negeri Ofir yang dimaksud itu adalah negeri di Nusantara. Ada yang menyebut itu di Filipina, ada yang menyebut itu di Jawa dan sebagainya. Tetapi kemudian ada hipotesis baru yang menyebut bahwa Ofir yang dimaksud itu adalah kaki gunung Talamau. Jadi ternyata Raja Salomo atau Nabi Sulaiman itu juga sudah memiliki hubungan akrab perdagangan dengan orang-orang di Sumatera Utara. Begitu. Oke, sekarang premis-premis itu mari kita satukan. Pertama, ada kota tertua di Sumatera Utara yang memiliki hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan paling kuno di seluruh dunia. Yang ketiganya adalah walaupun di Sumatera Utara itu ada kota paling tua di dunia, tidak pernah ada nama Batak disebut di sana. Kemudian kalau kita menelusuri pelabuhan Barus yang dimaksud itu, ternyata pelabuhan itu dibuatnya oleh orang Tamil, oleh orang India. Jadi gimana ini orang Bataknya di mana selama ini? Jangan-jangan di sana memang kosong merompong, tidak ada peradaban sama sekali, sehingga wilayah yang sangat subur dan sangat kaya ini harus dikelola oleh orang-orang asing. Sampai pada akhirnya kita menemukan catatan tentang orang Batak yang menyebut namanya adalah Bata. Dari mana itu? Dari orang Cina. Orang Cina itu sempat mengembara ke Nusantara, kemudian salah seorang diantaranya menulis dalam catatan orang-orang barbar di selatan. Dia menyebutkan bahwa di wilayah Nusantara itu, di wilayah Sumatera, ada suku yang namanya suku Bata. Yang suku ini memiliki hubungan yang sangat akrab dan sangat bergantung pada Sriwijaya. Nah, akhirnya ada juga nama Bata di situ. Kapan itu? Baru abad ke-13. Kemudian kita menemukan lagi dalam catatan orang-orang Portugis, abad ke-16 atau abad ke-17, Tomo Pires. Nulisnya gimana sih itu? Bacanya gimana? Nah, si Tomo Pires itu menuliskan bahwa di Sumatera itu ada kerajaan yang namanya Kerajaan Bata. Letaknya di mana? Letaknya di antara Kerajaan Aceh dan Kerajaan Aru. Yang dengan demikian kita tidak mungkin bisa menginterpretasikan wilayah yang lain selain Sumatera Utara sekarang ini, karena kerajaannya ada di antara Aceh dan Aru. Oke, selesai di situ. Jadi sekarang kita mengetahui bahwa ternyata ada orang Batak, tetapi orang Batak yang dimaksud itu baru muncul abad ke-13 di zaman Sriwijaya dan kemudian di zaman Kerajaan Aceh. Dan kemudian kita juga akhirnya bisa mengkonfirmasi bahwa di sana itu ada beberapa candi-candi, khususnya di Padang Lawas atau di wilayah Sumatera Utara bagian selatan. Itu ada beberapa artefak-artefak atau peninggalan-peninggalan zaman kuno. Tetapi apakah itu menunjukkan bahwa di situ ada orang Batak? Lagi-lagi tidak. Ternyata Batak yang dimaksud oleh Tomo Pires ataupun penjelajah Cina itu sama sekali bukan suku Batak yang dimaksud. Yang dimaksud dengan Batak itu adalah orang-orang pedalaman. Jadi maksudnya begini Baraya, seluruh catatan dan penyebutan tentang orang Batak itu tidak ada satupun yang berasal dari orang Batak asli. Itu semuanya adalah sebutan dari orang-orang luar. Makanya kalau misalkan Baraya baca Ensiklopedia Britannica, di situ disebutkan bahwa sebutan orang Batak itu bukan sebutan dari orang Batak, tetapi dari orang Melayu yang menunjuk pada orang-orang pedalaman yang relatif mereka tidak sukai. Maka istilah Batak itu sebenarnya adalah istilah yang agak melecehkan atau merendahkan, yang maksudnya itu adalah orang-orang tidak beradab gitu, atau orang-orang tidak berbudaya ya, semacam itu, atau orang-orang hutan, orang-orang pedalaman begitu. Kalau misalkan kita melihat juga Pak Izwan Azhari, seorang arkeolog terkemuka di Indonesia, dia juga mengatakan bahwa nama Batak itu sebenarnya adalah nama yang melecehkan dari orang-orang luar untuk menunjuk pada orang-orang pedalaman.
pedalaman. Orang pedalaman yang dimaksud itu tidak pernah tercatat memberikan nama untuk mereka sendiri. Jadi kita tidak pernah tahu nama mereka itu aslinya seperti apa. Sementara Daniel Perret, seorang arkeolog Prancis, itu menjelaskan bahwa nama Batak itu memang tidak pernah dikenal sebelumnya, tetapi baru dilegalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Apa faedahnya untuk memecah belah orang-orang di sana agar mereka gampang ditaklukkan. Jadi orang-orang Belanda itu kemudian mengidentifikasi dan memberi nama bahwa orang-orang yang ada di pesisir itu disebutnya orang-orang Melayu, sedangkan orang-orang di pedalaman itu disebutnya orang Batak. Nah, Batak yang dimaksud itu bukan suku tertentu, tetapi adalah panggilan untuk orang-orang pedalaman yang kurang beradab, dan itu dilegalkan oleh pemerintah Belanda. Seperti itu. Nah, ya walaupun di sini ada perdebatan, ada sanggahan, misalkan Ibu Siti Manurung itu menjelaskan bahwa salah, gak seperti itu. Yang sesungguhnya terjadi itu adalah orang Bataknya asli ada di situ. Kemudian Belanda menciptakan Mandailing, Karo, Bata, Toba yang semacam itu. Nah, istilah-istilah Mandailing, Toba dan sebagainya itu dibuat sama orang Belanda untuk memecah belah orang Batak. Seperti itu. Nah, berarti di situ ada perdebatan, tapi perdebatan itu sekali lagi menunjukkan bahwa kita masih ngeblank, masih gak jelas tentang asal-usul orang Batak itu berasal dari mana. Adanya catatan tentang orang Batak abad ke-13 dari Cina, kemudian dari Portugis abad ke-16, tidak menunjukkan apapun selain justru malah menghasilkan kebingungan yang lebih parah lagi. Mari kita tambah kerumitannya. Pada abad ke-14, datanglah ke Sumatera seorang penjelajah paling terkemuka di dunia, yaitu Ibnu Battuta. Dia telah melaporkan perjalanannya dalam sejarah tentang suku-suku dan tentang budaya dan wilayah mana yang telah ia singgahi. Dia singgah di Sumatera. Kemudian dia menjelaskan bahwa pada abad ke-14 itu dia berkunjung ke Sumatera Utara dan dia bertemu dengan orang-orang Batak. Orang-orang pedalaman, orang-orang pesisir, dia sudah bertemu keduanya. Kemudian ternyata orang-orang pedalaman atau orang-orang Batak itu sudah banyak yang memeluk agama Islam. Bahkan dia sendiri, Ibnu Battuta, menuntun beberapa orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Oke, itu adalah laporan dari Ibnu Battuta, salah seorang penjelajah yang otoritatif terkait dengan laporan-laporan perjalanannya. Tetapi yang lebih uniknya lagi adalah kalau kita tanya pada sejarah orang-orang Batak yang ditulis oleh orang-orang Batak modern, mereka menyebutkan bahwa orang-orang Batak tidak pernah bertemu dengan orang-orang Islam kecuali setelah mereka ditaklukkan oleh orang-orang Minangkabau pada abad ke-19 dalam Perang Padri. Nah, jadi kalau orang-orang Batak mengklaim bahwa mereka itu baru mengenal orang-orang Islam itu pada abad ke-19, lalu pertanyaannya, siapa yang sudah diislamkan oleh Ibnu Battuta pada abad ke-14 yang mereka juga diklaim sebagai orang-orang Batak? Berarti ada dua jenis orang Batak di sini. Ada orang Batak abad ke-14 yang sudah banyak memeluk agama Islam, dan kemudian ada orang Batak yang berikutnya yang abad ke-19 mereka tidak pernah bertemu dengan orang-orang Islam. Kerancuan-kerancuan dalam kronologi sejarah ini juga bisa kita temukan dalam perjalanan Ibu Ida Piper. Siapa Ibu Ida Piper? Dia adalah seorang penjelajah terkemuka dari Austria. Salah satu yang membuat dia menjadi sangat terkenal itu adalah gara-gara dia perempuan. Kita jarang sekali menemukan ada penjelajah dan dia adalah seorang perempuan. Dia juga sudah menjelajah keliling dunia, dan akhirnya dia memberikan sebuah laporan. Laporan itu adalah bahwa pada tahun 1853 dia datang ke Padang, kemudian ke Padang Lawas. Di situ dia bertemu dengan orang-orang, baik orang-orang pesisir maupun orang-orang pedalaman. Kemudian diberitahu bahwa di wilayah yang lebih dalam lagi, di wilayah yang sekarang wilayah sekitaran Toba itu, ada manusia-manusia pemakan daging manusia, kanibal. Wah, sebagai penjelajah dia tertarik, dia penasaran. Sebagai perempuan dia takut. Tapi kepenasaran dan ketakutan itu akhirnya menghasilkan sebuah kompromi bahwa saya tetap akan masuk menjelajah ke sana, tapi tolong ditemani sama beberapa pejabat istana di sana. Jadi akhirnya sebagian orang Belanda dan sebagian dari anggota kerajaan orang-orang yang ada di pesisir itu mengantarkan Ibu Ida Piper ini masuk ke pedalaman untuk menengok orang-orang yang suka makan orang. Dan dalam catatannya, Ibu Ida Piper ini menjelaskan bahwa saya benar-benar akhirnya menemukan orang Batak yang dimaksud itu, yang memang senang makan daging orang. Dia melihat ada dua orang diikat di pohon, kemudian disembelih bersamaan, kemudian dimakan. Apa saja bagian yang dimakan? Dagingnya tentu saja, tapi dagingnya diawetkan. Yang paling duluan dimakan itu adalah hidung, telinga, otak, dan kemudian telapak tangan. Bagian telapak tangan itu adalah bagian yang paling enak untuk dimakan.
Sedangkan darahnya itu biasanya diawetkan untuk dijadikan puding, untuk nanti dimakan bersama nasi atau dicampur dengan garam. Itu menggugah sekali ya. Oke, laporannya seperti itu. Laporan ini saya pikir adalah laporan yang terpercaya karena selain beliau yang mengatakan seperti ini, laporan-laporan semacam ini juga disebutkan diantaranya oleh beberapa misionaris Kristen yang melihat bahwa orang-orang di pedalaman Sumatera Utara itu gemar makan daging manusia, dan karena terkait dengan kepercayaan-kepercayaan tertentu bahwa dalam daging manusia itu ada sesuatu yang memang kalau kita makan kita akan mendapatkan kesaktian dari orang-orang yang kita makan itu, dan yang semacam itu. Artinya berita tentang ini adalah berita yang bisa dikonfirmasi, tapi yang kemudian memunculkan sebuah permasalahan dan keheranan itu adalah bahwa Ibu Ida Piper menjelaskan bahwa orang Batak yang dia temui itu, yang jumlahnya puluhan orang itu, ukuran badannya tidak normal, tinggi, besar, kekar, berotot, tegap. Yang dia bilang kurang lebih tingginya sekitar 2 meter, rata-rata laki-laki orang Batak. Dan kemudian, saya mohon maaf ya, giginya tonggos-tonggos dan ranggeteng. Ranggeteng itu apa sih? Pokoknya mah bergerigi gitu lah, gigi-giginya tuh nggak rapi gitu. Dan kemudian Ibu Ida menjelaskan walaupun kadang-kadang orang itu terlihat ramah dan bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang kita bawa dari orang-orang pesisir, tetapi tampangnya itu lebih mirip ke binatang daripada kepada manusia. Kalau kita misalkan percaya kepada laporan dari Ibu Ida itu dan kemudian kita menciptakan sebuah imajinasi, gambaran imajinasi, maka kita akan membayangkan bahwa orang-orang yang dimaksud itu lebih dekat kepada manusia purba daripada manusia kita, manusia zaman kita sekarang. Atau bahwa mereka itu memang orang pedalaman yang sedemikian sangat jauh dengan orang-orang di perkotaan. Kita bisa aja berpikir seperti itu kan. Nah, tapi apapun itu, artinya orang-orang Batak di sana itu bukan orang-orang Batak yang kita kenal sekarang. Kontur dan ciri-ciri fisiknya itu sama sekali berlainan. Artinya, kita juga lagi-lagi mengarahkan pada sebuah kesimpulan, jangan-jangan Batak yang ditemui oleh Ibu Ida itu bukan Batak yang kita kenal sekarang. Jadi ada 2 Batak, atau bahkan 2 Batak lebih. Kan ini sebuah pertanyaan yang saya bilang tadi adalah pertanyaan yang serius. Saya mohon maaf ya, saya sama sekali tidak berusaha untuk menghina, menjelek-jelekan dan sebagainya, tapi ini sepenuhnya adalah kajian historis dan kajian antropologis, termasuk juga kajian arkeologis kalau memang harus datang ke sana ya. Saya misalkan mengajukan pertanyaan terakhir lah, begini Baraya, kita sekarang mengetahui bahwa orang Batak itu adalah orang perantau. Dan kenapa orang Batak itu adalah orang yang suka merantau? Karena orang-orang Batak itu dianugerahi wilayah yang tidak terlalu subur. Dimanapun di seluruh dunia, kalau ada suku bangsa yang menetap di wilayah yang tidak terlalu subur, maka manusia-manusia yang ada di sana biasanya adalah manusia-manusia pengembara atau perantau. Seperti itu. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan penjelasan yang sangat mudah. Oh gitu, oke, selesai masalahnya. Tapi kemudian ada sebuah penjelasan yang lebih memperumit lagi, yaitu bahwa begini, budaya merantau atau tradisi merantau itu adalah tradisi yang mustahil bisa mendadak muncul. Tradisi itu minimal butuh waktu ratusan tahun bahkan ribuan tahun agar bisa terbentuk. Kenapa? Karena budaya merantau itu adalah salah satu budaya yang sangat rumit, di mana masyarakat yang merantau itu harus bisa mempertahankan tradisinya di tengah tradisi orang lain. Berarti dia harus punya mekanismenya. Dia harus bisa beradaptasi dengan orang lain. Dia harus punya mekanismenya. Ada mekanisme adat yang membuat mereka itu bisa bertahan di wilayah manapun. Nah, kalau sekarang kita mengetahui bahwa orang Batak itu sebagai orang perantau, maka harusnya ada catatan-catatan di masa lampau tentang orang Batak yang merantau. Pada kenyataannya kita tidak pernah menemukan ada catatan dimanapun orang Batak yang merantau sebelum tahun 1900-an. Nah, kan membingungkan. Saya tidak mengajak Baraya untuk lagi-lagi ya, saya harus tegaskan, saya tidak mengajak Baraya untuk melecehkan, untuk membuat kebingungan dan sebagainya, tapi ini adalah satu hal yang harus dipecahkan sesegera mungkin. Jadi, kita bisa menemukan sebuah identitas yang jelas dan pasti dari salah satu suku bangsa yang paling populer dan paling signifikan perannya di Indonesia. Oke, Baraya, itu saja ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gebul, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.